Perkenalkan, nama saya Destri Dwi Ramadanti Mananu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Iya. Kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan. Jadi tugas kami itu mewawancarai perusahaan Ventura, dan kami mencari-cari ternyata PNM termasuk dalam Ventura. Jadi sedikit saya jelaskan ya PNM ya. Jadi kita berada sama Denny, sekarang kita masuk di BRI Polri Group. Jadi sekarang kalau visi misinya kami kan membudayakan ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan memberikan nilai tambah, add value dengan adanya namanya PKU seperti itu. Cuma kita bukan korporasi. Kalau korporasi kan koperasi lah, iya. Kalau kami itu lebih ke pembiayaan modal kerja untuk pembiayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Unit bisnisnya kami ada ulang dan K. Ulang itu lebih ke segmentasi untuk produk 50 ke atas. Jadi usaha mikro itu 50 juta ke atas. Sorry, maksimal di 50 juta. Kalau syariah bisa sampai 100. Kemudian untuk kita punya grading maksimal sampai 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 jutaan bisa kami berikan pembiayaan ke ibu-ibu prasejahtera. Tapi modelnya per kelompok. Oh ya, jelas besar dampaknya. Kita ambil contoh saja ya, kita di Sumatera Utara, di mana taraf kemiskinan di Sumatera itu kan terkenal ya cukup rendah seluruh Indonesia. Dengan adanya PNM yang berbasis akar rumput untuk pembiayaan ibu-ibu prasejahtera, karena kan kita modelnya adalah menyasar ke ibu-ibu prasejahtera, di mana kita membudayakan menabung seperti itu. Jadi pembiayaan tersebut disuplai itu kan untuk konsumtif, misalkan belanja apa begitu, tetapi betul-betul modal kerja. Jadi kita di sini membangun habit atau kebiasaan untuk ibu-ibu prasejahtera agar kemudian lebih produktif. Jadi misalkan nih ada anaknya yang putus sekolah kan, seperti itu, misalkan suaminya dia bekerja iya, cuma mungkin hanya bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, dengan adanya modal kerja yang kami berikan ke ibu-ibu tersebut, dengan modalnya tanggung renteng, di mana kita lebih memudahkan dengan pembiayaan per kelompok seperti itu bisa ya ibaratnya 2 juta. Tapi kita pantau terus, kalau misalkan bisa dimaksimalkan itu bisa naik kelas namanya. Jadi misalkan selesai 2 jutanya dalam tempo 50 pekan atau 50 minggu per kelompoknya, kalau dianggap produktif dan kualitasnya bagus, itu bisa kami top up atau masuk ke siklus lanjutan, siklus kedua seperti itu. Jadi kita di sini bagaimana memberdayakan ibu-ibu prasejahtera agar kemudian bisa berwirausaha. Itu tujuan kami. Jadi kemarin itu dampak besarnya karena ternyata ini riset juga ya, jadi tidak mungkin dong pemerintah betul-betul mengapresiasi, notice gitu untuk kemudian memberikan apresiasi ke PNM. Seperti kemarin kalau tidak salah Sumatera Utara seperti dampaknya. Jadi kita basisnya ke akar itu. Kendalanya saat ini seperti contoh kayak pandemi kemarin, sebenarnya bukan kendala, saya lebih tepatnya ke tantangan. Karena dari pandemi sendiri itu kan sektor pariwisata, banyak sektor yang kemudian berimbas di ekonomi tersebut, sehingga ada pendapatan itu relatif menurun. Akan tetapi dengan adanya pembiayaan tersebut, kita berusahakan sekarang kan treatment dari pemerintah kan juga memberikan misalkan bantuan itu, kemudian bagaimana caranya sirkulasi keuangan terus berputar dengan modal kerja. Kita yang sendiri kan di 98 terbentuknya PNM itu kan berawal dari krisis ekonomi. Nah, dengan adanya pembiayaan yang diberikan itu bisa kemudian pelaku usaha mikro kecil dan menengah itu bisa menggeliat dan kemudian bisa memberikan dampak yang positif pada saat jatuh-jatuhnya di 98 itu. Jadi PNM itu terbentuk ibaratnya bukan juga kayak dalam artian pada saat krisis itu kita mengambil keuntungan, justru kita adalah bagian dari solusi pada saat di 98 itu. Oh gitu. Jadi kita sekarang ya ibaratnya sudah bertahun.
Syaratnya cukup mudah. Pertama punya niat dulu untuk membayar. Jadi niat dulu untuk berusaha. Kemudian kalau misalkan untuk prasejahtera ibu-ibu, jadi paling minimal punya KTP, ya kan, KTP domisili asli. Kemudian persyaratannya itu kan disurvei ya, ada namanya buka. Jadi kita survei rumahnya, kalau misalkan masuk dalam kategori prasejahtera dan layak untuk dibiayai dengan persetujuan approve dari pasangan, ya itu bisa kita biayai. Sebenarnya sangat mudah sih. Syaratnya sangat mudah sih sebenarnya. Kalau kami ya kita kan pembiayaan ya. Jadi kalau misalkan kami biasanya buka juga untuk account officer. Cuma mungkin bedanya itu kalau misalkan betul-betul masuk ke segmentasi masyarakat prasejahtera. Jadi kalau tadi bayangannya itu mah AC dingin, kalau misalnya AC-nya lebih kayak naturalnya itu ya panasan hujan-hujanan gitu. AC alami lah itu awal. Tapi kalau di kami sih ya berproses ya